Penerbangan 6 Pan American sedang menyelesaikan perjalanan mengitari dunia dengan beberapa perhentian dalam jalurnya. Pada 16 Oktober 1956, Boeing 777 Stratocruiser yang dijuluki penguasa langit meninggalkan Honolulu menuju San Francisco. Itu adalah rute penerbangan terakhirnya, tapi tak ada yang menduga frasa ini akan berubah menjadi arti literal. Pesawat ini harus memulai perjalanannya pukul 7:30 malam, tapi beberapa masalah pemeliharaan menunda keberangkatannya hingga hampir 1 jam. Para penumpang pun dibuat tak sabar. Pesawat akhirnya berangkat pukul 8:26 dan segera menyentuh ketinggian 13.000 kaki. Pesawat mengalami turbulensi selama beberapa menit yang membuat pramugari tak bisa menyajikan makan malam. Beberapa jam kemudian, lampu diredupkan dan para penumpang berselonjor di kursi untuk tidur dengan tenang. Tak banyak yang tahu tidur adalah kegiatan terakhir yang akan mereka lakukan malam itu. Sekitar jam 1 pagi, kru kokpit mendapat izin untuk naik ke 21.000 kaki. Tapi begitu pesawat mencapai ketinggian yang dibutuhkan, hal mengerikan terjadi. Pada pukul 1:20 pagi, salah satu mesin pesawat berputar terlalu cepat. George Hacker, kopilot yang menerbangkan pesawat, mencoba menanganinya dengan memperlambat pesawat, tapi gagal. Kapten Richard Ock pun memotong total pasokan bahan bakar ke mesin. Tak lama mesinnya berhenti bekerja, tapi baling-balingnya terus berputar karena aliran udara. Ini menyebabkan pesawat kehilangan bahan bakar berharga dan kecepatannya turun drastis. Pesawat itu kini bergerak terlalu lambat, hanya 280 km per jam. Ketinggiannya pun menurun dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, sekitar 1.000 kaki per menit. 3 mesin yang tersisa bekerja keras berusaha mengurangi kecepatan turun pesawat. Setidaknya ketiganya masih berfungsi sehingga para pilot bisa berharap. Tapi tiba-tiba, kapten melihat mesin keempatnya mulai mati. Hanya sedikit daya yang dihasilkan meski diatur pada tingkat penuh. Pukul 2:45 pagi, nasib tak terhindarkan terjadi. Mesin keempat mulai terbakar dan para pilot harus mematikannya. Kini pesawat cuma punya 2 mesin yang masih menyala dan bergerak makin lambat. Para awak menghitung berapa bahan bakar yang dikonsumsi pesawat dan keheningan memenuhi kokpit. Para pilot tak bisa bertindak banyak selain menghadapi fakta yang mengerikan. Bahan bakar pesawat tidak cukup untuk sampai San Francisco ataupun kembali ke Honolulu. Kapten Ock mengirim pesan radio ke penjaga pantai AS. Pan Am 90943 penerbangan 6 menyatakan keadaan darurat di atas Samudra Pasifik. Saat itu kapal penjaga pantai selalu berpatroli di antara Hawaii dan pantai California. Kapal-kapal seperti ini mengirimkan pesan radio ke pesawat terdekat untuk menyediakan informasi cuaca. Mereka biasanya ditempatkan di dekat titik tak bisa kembali, yaitu area di mana sebuah pesawat mungkin menghabiskan begitu banyak bahan bakar sehingga tak akan mungkin kembali ke titik awal jika ada masalah. Malam itu, kapal penjaga pantai yang bertugas adalah Pontchartrain, berukuran 77 meter, dan William Earl yang memegang komando. Pesawat terbang menuju kapal itu dan meluncur pada ketinggian 2.000 kaki. Kemudian pesawat ini mulai terbang di atas kapal dalam lingkaran 12 km, menunggu siang datang. Para pilot wajib melihat keadaan sekitar demi menjaga sayap pesawat sejajar lautan, dan itu mustahil dalam keadaan gelap. Pada siang hari, menyelamatkan semua penumpang juga akan lebih mudah. Keputusan kapten untuk mendaratkan pesawat yang membawa 24 penumpang dan 7 awak bukanlah keputusan yang mudah atau terburu-buru. Dia harus menimbang banyak faktor. Haruskah aku membuang bahan bakar agar pesawat lebih ringan? Haruskah aku mendarat sekarang atau menunggu sampai siang demi jarak pandang lebih baik? Tapi ada satu hal yang pasti, setelah kehilangan 2 mesin, pesawat menghabiskan bahan bakarnya terlalu cepat. Tidak ada solusi lagi selain mendaratkannya ke laut. Saat mengitari kapal penjaga pantai, Stratocruiser berhasil naik dari 2.000 kaki ke 5.000 kaki. Itu membuat pesawat mengonsumsi lebih banyak bahan bakar dan menjadi lebih ringan, yang merupakan berita bagus. Makin ringan, pesawat akan makin lama mengapung di permukaan laut, sekaligus menurunkan risiko kebakaran setelah pendaratan darurat. Sang kapten tahu tentang kecelakaan yang pernah terjadi pada Stratocruiser Pan Am lain. Saat itu, ekor pesawatnya patah. Maka, Kapten Ock meminta para penumpang di belakang pindah ke bagian depan pesawat. Mereka yang duduk di dekat mesin harus pindah juga.
Awak pesawat menyimpan semua benda berserakan di kabin dan menjelaskan kepada penumpang apa yang mungkin terjadi. Sejak masalah dimulai, para awak telah berjuang maksimal demi menenangkan penumpang yang ketakutan. Saat para penumpang tahu pesawat akan berputar-putar dan tidak mendarat pada malam hari, mereka sangat lega. Berita menenangkan lainnya adalah kapal penjaga pantai ada di bawah, siap untuk memberi mereka bantuan sebanyak mungkin. Untungnya, cuaca begitu cerah dan lautnya sangat tenang. Pada pukul 5:40, Kapten Ok memberitahu kapal di bawah dia siap melakukan pendaratan darurat. Kapal meninggalkan jalur busa tebal di air untuk membantu para pilot mengetahui ketinggian pesawat di atas permukaan air dengan lebih jelas. Pukul 6:15, pesawat menyentuh air dengan kecepatan masih di 170 km per jam. Setelah meluncur beberapa ratus meter di sepanjang permukaan air, pesawat mulai melambat, namun hal yang terburuk terjadi. Salah satu sayapnya menabrak ombak, pesawat pun berputar hampir 180 derajat dan ekornya patah. Setelah itu dalam hitungan detik, hidung pesawat mulai tenggelam. Salah satu penumpang selamat yang ada di pesawat saat itu berkata, dia hanya melihat air, di mana-mana air. Tapi setelah kurang dari 1 menit, air mulai surut. Bagian depan pesawat muncul kembali ke permukaan. Orang-orang di Pontchartrain cuma menatap bencana yang terjadi di depan mata mereka ini, seraya merasa hampa. Hati mereka hancur, tak akan mungkin ada yang selamat dari pendaratan seperti ini. Tapi mereka amat sangat salah. Ke-31 orang di pesawat masih hidup. Bahkan lebih mengejutkan lagi, hanya beberapa yang mengalami luka ringan. Begitu awak Pontchartrain menyadari para penumpang dan kru pesawat selamat, sejumlah kapal penyelamat bergegas ke lokasi pesawat. Sementara itu, kapten dan para penumpang yang telah ditugaskan membantu evakuasi dengan cepat melempar 3 perahu darurat. Tapi saat orang-orang mulai menaiki salah satunya, mereka baru tersadar kalau perahunya belum terisi udara dengan benar dan mulai tenggelam. Untungnya kapal penyelamat datang tepat waktu. Penumpang dari perahu yang rusak pun segera dipindahkan ke kapal. Pada pukul 6.35, bagian terakhir puing pesawat lenyap ditelan ombak. Saat itu, semua orang dari pesawat sudah di dalam perlindungan kapal penjaga pantai. Mereka menetap di markas petugas kapal dan sampai di San Francisco beberapa hari kemudian. Penerbangan 6 Pan American adalah kecelakaan pertama di mana seluruh penumpangnya selamat meski mendarat darurat. Dan seluruh peristiwa menegangkan ini terabadikan kamera yang mencakup perahu darurat saat mengapung di sisi pesawat, korban saat dipindah ke kapal penyelamat, serta pesawat yang dengan cepat tenggelam dan menghilang di antara ombak. Beberapa waktu kemudian, semua awak mendapat penghargaan karena berhasil mengatasi keadaan darurat dan menjaga keselamatan penumpang. Kapten Richard Ok adalah orang pertama yang menerima penghargaan kecakapan penerbangan sipil karena keterampilan dan kepahlawanannya.